Ya, ya, ya. Hah? Pakai apa rekamnya? Ah, Isak dulu kan baru ambil. Bu Eva sudah siap ya? Sudah, Pak. Ya, nanti kita tunggu pengujinya. Pengujinya Pak Sigit sama Prof. Rahman. Ya, Pak Dokter. Ya, saya coba telepon dulu Pak Sigit. Maaf, Pak Isak. Pak Sigit itu dosen mata kuliah apa ya? Beliau dosen pendidikan matematik, jadi mata kuliah biasanya statistik, Bunda. Oh, biasanya statistik. Saya harus mengumpulkan energi saya tentang statistik. Iya, insya Allah beliau banyak arahan, Bun. Deg-degan juga nih. Jangan deg-degan ya Bu, santai aja, tenang ya Bu Rita ya. Yang lain juga tenang karena kita kan hanya menyampaikan gagasan, nanti dapat saran dari penguji gitu ya. Bu Rita udah sangat tenang, udah sarapan Bu Rita ya. Salam Pak Sigit, nguji ya. Iya, udah masuk room 2 atau belum? Mbak Eva udah siap, Ibu Eva. Oh, room 4. Iya. Nguji ya? Pak Sigit nguji atau di... Iya, kalau nguji di room 2 ya? Suaraku nggak kedengar. Pak Sigit itu ngujinya di 2 tempat, Pak. Gitu ya, udah kita tunggu aja begitu. Uji sama yang iya, ya, saya juga bingung. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Isak. Salam Bu Atin, udah sarapan belum Bu? Iya. Udah di hotel mana Bu Atin? Nyari lokasi yang tenang Pak. Ya betul, insya Allah tenang ya. Kayak Bu Niswati ini sangat tenang sekali beliau. Oh iya, hebat dia. Senyum-senyum aja dia. Iya sama Bu. Orangnya sama, iya kan. Janjian WA-nya juga WA yang sama tuh kan. Iya Pak. Ya memang harus begitu ya Bu Jafira Nur. Tanahnya sama nih. Bu Widya. Supaya ada motivasi Pak. Makasih ya Pak. Ibu Pak Sigit sedang ya Pak Sigit di tempat jadi bingung. Oke Bapak Ibu, kita tunggu saja ya. Nanti mudah-mudahan nanti segera bergabung pengujinya. Pak Isak, tapi mohon maaf Pak Isak, kan di jadwal itu tertulis pengujinya yang pertama Pak Dr. Sigit, kedua Pak Prof. Gani. Lalu Pak Dr. Sigit ada di room 4, ada di nomor 2 gitu loh Pak. Jadi kalau menurut pemahaman saya bukannya Pak Dr. Sigit di room 2 dulu, diberi kesempatan bertanya mengarahkannya pertama, atau bagaimana ini Pak sistemnya kalau misalnya beliau nanti ada di 2 tempat itu? Nggak didengerin Prof. Nggak didengerin. Tak terdengar, tak tidak terdengar.
Keluar lagi nih Bu Ishaknya nih. Balik ke bab satunya gimana? Bu Eva mohon ditunggu sebentar ya Bu, soalnya pengujinya bentrok semua. Prof. Rahman lagi nguji di bahasa Indonesia, Pak Sigit nguji di ruang Tesis ya? ditunggu sebentar Bu. Ini sudah bergabung Prof. Rahman. Oh iya, Assalamualaikum Prof. Rahman. udah. Dimulai aja kali ya Pak Ishak. Ada pengujinya dulu. Kalau kami kan pembimbing ya Bu Eva ya. Iya. Ya kami ikut penguji mungkin. Oh baik Pak. Apa mungkin satu persatu pengujinya atau bagaimana Pak? Harus dihadirkan dua-duanya gitu? Nah, Mbak Ica gimana Mbak Ica? Kalau untuk efektif waktu sih, kalau misalnya ada salah satu dimulai aja mungkin. Bu Eva ya, kita tunggu arahan dari Prof. Rahman. Oh iya. Ya Pak Ishak. Prof Ananya belum masuk. Gimana Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Prof. Prof Gimana? Rahman. Ya gimana? Bisa kita mulai atau gimana Prof? Untuk menguji Mbak Ibu Eva. Yang pertama bukan buaan, Ai. Gimana Bu Ica? Iya Pak, iya Prof. Iya Prof. Yang pertama siapa ini? Bu Eva Prof. Nah, kan kalau nggak salah Bu Aan ini Carmila. Hai. Itu bahasa Indonesia bukan Prof? Oh sini, ya tadi. Ini pendas. Ini pendas bahasa Indonesia nih. Pendas Pak, pendas. Pendas Prof. Pendas itu, Jadi Prof Gani itu memang double. Ada di Oke. dua ruang. Baik. Oke, baik. Udah presentasi tadi ya? Belum Prof. Oh ini presentasi. Siap-siap aja Prof ini. Jadi Iya, apa mau langsung tanya Pak Ishak? tinggal klik. Terserah Prof, kami pembimbing Prof. Ya, jadi kami serahkan ke penguji. Sambil dulu ambil di bawah 10 menit lah, 5 menit tapi ya. Iya Oke, Prof. Baik Prof. Oke, baik, terima kasih Prof. Rahman sebagai penguji 1. Ini alhamdulillah Bu Eva sudah menayangkan tampil. Tayang Bu Eva ya, kami beri kesempatan waktu 10 menit untuk memaparkan rencana penelitiannya. Kami persilakan kepada Ibu Eva. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Dr. Ishak atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, saya ucapkan kepada Prof. Rahman yang sudah hadir sebagai penguji dan Pak Dr. Ishak sebagai pembimbing, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan
proposal tesis saya yang berjudul Kontribusi Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa terhadap Minat Belajar dan Hasil Belajar Matematika berbasis HOT kelas 6 SD Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tesis ini? Yaitu yang pertama adalah di dalam Undang-Undang 45 pasal 31 itu menyatakan bahwa setiap WNI berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua, di dalam sistem pendidikan nasional kita sebagai guru berhak untuk mengembangkan peserta didik. Yang ketiga, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa matematika itu penting di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam surat Al-Kahfi tentang penjumlahan. Kita bisa lihat. Ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, terus surat Al-Fajr tentang bilangan genap ganjil. Dan juga surat Al-Hud ayat 65. Lalu yang berikutnya juga karena kemampuan literasi matematika siswa Indonesia menurut PISA itu skornya rendah terus. Dari tahun 2000 sampai tahun 2018 peringkatnya itu berada di paling bawah. Bahkan tahun 2018 kemarin kita peringkat 74 dari 79 negara. Nah, yang kelima adalah sekarang kita belajarnya online masa pandemi COVID ini. Jadi pada masa pandemi COVID ini dilihat bahwa orang tua siswa mengalami kesulitan kondisi ekonomi sehingga mempengaruhi cara belajar siswa. Yang keenam, nilai AKM tahun 2019 yang rendah. Lalu yang kedua, masalah penelitian di tesis saya ini adalah apakah terdapat kontribusi status sosial ekonomi orang tua siswa terhadap minat belajar matematika, sosek orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika, minat belajar matematika terhadap hasil belajar matematika. Tujuan penelitian saya adalah mendapatkan informasi seberapa besar kontribusi positif dari 3 hal di perumusan masalah tadi. Lalu kegunaan dan tujuan penelitian saya adalah secara teoritis bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi, serta secara praktis bagi peserta didik, orang tua, guru, dan peneliti lain bisa diambil hikmahnya atau bisa diambil yang positifnya. Lalu di dalam bab 2 ini, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, deskripsi teorinya yaitu ada tentang status sosial ekonomi, ada minat belajar, ada hasil belajar, dan ada tentang pembelajaran HOT. Di mana penelitian yang relevan adalah menurut Lilis Nur Khotimah, pengaruh sosek terhadap prestasi belajar, Bu Sumina pengaruh sosek terhadap hasil belajar PKN, dan Pak Erlanda Doni pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Bedanya dengan rencana penelitian di tesis saya adalah bahwa penelitian di tesis saya itu akan menggali tentang kontribusi status sosial ekonomi terhadap minat belajar dan hasil belajar itu di dalam pandemi COVID-19 yang tidak akan terdapat di penelitian yang lain karena baru tahun 2020 ini ada COVID-19 sehingga kita pembelajarannya adalah pembelajaran daring dan juga sampelnya saya itu SD negeri sekelurahan Lubang Buaya. Lalu kerangka berpikirnya adalah pengaruh status sosial ekonomi orang tua siswa terhadap minat belajar siswa. Ibu langsung aja nih Bu, lewat Bu. Oh iya, makasih. Lewat aja lewat. Lalu bab 3-nya bab 3. Oh, bab 3 ya, Pak.
Ya ini sama dengan buku itu. Ya, Prof. Ketiga. Ketiga. Ini bukan PowerPoint, ini mah nyalin. Nah, ini. Nah, tuh, Prof. Ini kan Terus, PowerPoint. terus. Ya, bab 3 Ya. metodologi penelitian. Tujuan dari tesis saya adalah Tujuan menganalisis. lewatin, tujuan sama, tujuan langsung. Langsung ke tempat penelitian, Prof. Ya. Tepat dan waktu penelitiannya di 8 Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Lebang Buaya, waktunya dari bulan September sampai Februari 2021 rencana penelitiannya. Lalu metodologi penelitiannya adalah bersifat kuantitatif, menggunakan metode penelitian survei kausal dengan teknik analisis PET atau analisis jalur. Terdapat 2 variabel bebas, yaitu status sosial ekonomi orang tua siswa dan minat belajar matematika siswa. Serta terdapat 1 variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika siswa berbasis HOT, di mana populasinya adalah seluruh siswa kelas 6 yang ada di sekolah negeri se-Kelurahan Lubang Buaya. Sampel menggunakan rumus Lovin untuk menentukan besarnya sampel. Lalu yang E, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Teknik pengumpulan datanya adalah mengambil instrumen variabel terikatnya hasil belajar matematika siswa dengan cara mengadakan pretest dan posttest. Lalu instrumen variabel bebasnya status sosial ekonomi orang tua siswa dan minat belajar matematika siswa dengan cara memberikan angket kepada siswanya ya Pak ya, bukan ya Prof ya. Lalu yang ketiga mengadakan uji validitas dan reliabilitas. Terus lanjut teknik analisis datanya yaitu menggunakan statistik deskriptif dengan melihat meannya, median, range, dan standar deviasi. Lalu uji asumsi klasik meliputi normalitas, linearitas, uji multilinearitas, dan mengadakan analisis jalur PET atau PET analisis. Demikian Prof. Rahman dan Pak Dr. Ihsan. Masih banyak sekali kekurangannya dan saya mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Langsung Pak. Baik, Prof, baik. langsung Prof, Eva, kami ya. persilakan. Ya Prof. Rahman. Bu Eva S1-nya apa? Saya S1-nya 2 Prof. Rahman. Yang pertama adalah S1 Pendidikan Kimia UNJ sama Prof. Ana. Lalu yang kedua saya S1-nya adalah PGSD dari Universitas Terbuka UT. Oke. Baik. Ya nggak apa-apa. Kira saya tadi S1-nya matematik gitu. Bukan ya? Bukan Prof. Ya Pak Andes karena bukan jadi menyebut min itu mean jadinya. Betul kan tadi mean kan? Lupa Prof. Saya grogi Prof. Ya maksudnya min itu kok ya. Nggak enak sama Pak Isak itu ada pakar matematik. Iya. Statistik. Saya kimia Prof dulu Prof. Iya gitu nggak salah bacanya mean bacanya min gitu kan min. Iya. Dingin jadinya. Baik Ibu ya. Ini kan masih proposal atau tesis ya? Proposal ya. Proposal Prof. Nah, proposal untuk mengarah ke tesis supaya lebih bagus, lebih baik lagi kan. Iya Prof. Jadi pada konstruksi masukan, saran. Sepanjang itu masih konten bolehlah gitu. Kalau kebetulan nggak konten. Dari judul Ibu, judulnya mau kontribusi atau pakai pengaruh? Kontribusi Prof. Karena saya pakainya survei. Iya. Kenapa enggak? Soalnya kan dia kausal dan non kausal. Ini kan termasuk kausal. Kalau kausal kan pengaruh, kalau non kausal kan hubungan. Nah, diganti aja pengaruh bukan kontribusi. Kalau kontribusi kan sumbangan kan, kontribusi ya, sumbangsi, sumbangan gitu, kontribusi. Karena PET analisis ya mengusulkan aja pengaruh status sosial ekonomi orang tua gitu. Oh gitu ya Prof ya. Iya karena kan analisis jalur, PET analisis kan? Iya analisis jalur. Iya jadi korelasi itu ada 2 Bu, ada kausal ada non kausal. Yang kausal itu PET analisis dengan menggunakan pengaruh, tapi bukan pengaruhnya eksperimen gitu. Dan non kausal hubungan gitu. Nah ini termasuk kausal. Kenapa nggak langsung aja? Soalnya nanti Ibu di hipotesisnya terdapat pengaruh. Hipotesistiknya itu. Ya. Nah, seperti itu. Usul. Nanti dikonsultasikan pada pembimbingnya ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Ibu, masalah di sini kan adalah masalah
hasil belajar matematika ya, Ya, Prof. masalahnya kan. Di variabel terikatnya kan masalahnya Y ya kan, artinya Y di situ adalah hasil belajar matematika rendah ya. Ya, Prof. Itu masalahnya kan, jadi dipengaruhi faktor yang lain. Nah, kalau bisa di latar belakang, dibikin 2-3 tahun terakhir, rata-rata hasil belajar matematika yang dikatakan rendah itu berapa? Disandingkan dengan KKM. KKM-nya berapa, Bu? Hasil belajar matematika? KKM-nya 72, Prof. 72. Nah, artinya tolong dibuat 2 tahun atau 3 tahun terakhir, dibikin metrik itu di latar belakang. Justru itulah masalahnya harus diungkap di sana. Kalau dia 72, ya kan? Artinya kalau nggak dianggap masalah, ya kan nggak perlu diadakan penelitian. Karena di bawah KKM, di bawah 72, maka masalah begitu. Ya kan? Iya, Prof. Nah, kecuali di atas masalah, gitu. Nggak ada masalah di atas 72. Nah, oleh karena itu, kalau dibikin metrik rata-rata hasil belajar matematika, dibikin aja tabel gitu, berapa rata-ratanya. Di situ yang paling penting, di situ kemangapaannya di situ, Bu. Ya. Ya, Prof. Ya, ini masukan gitu. Terima kasih, Prof. Terusnya ini ya, terburu-buru ya. Iya, Prof. Hasil penelitian yang relevan mestinya kan di belakang di bab 2, apa ada di depan setelah dapat bab 1 ya? Ada 2 ya, Prof. Ya, Prof. Ada di bab 1, ada di bab 2, Prof. Ini. Buru-buru nempelinnya ya. Iya, Prof. Bu, yang dimaksud definisi konseptual itu apa? Definisi apa? Konseptual. Konseptual. Definisi konseptual. Itu kan, oke, saya bantu. Itu kan diambil dari sintesis ya. Iya, Prof. Sintesis yang ada di bab 2. Jadi makanya setiap variabel setelah dikaji dengan berbagai teori, ya, baik variabel yang menyangkut status ekonomi yang tua, baik variabel yang menyangkut dengan minat maupun hasil belajar, itu habis pembahasan di bab 2 ditutup dengan sintesis masing-masing gitu. Oh iya, Prof. Ya. Misalnya bahasan tentang hasil belajar sudah selesai itu berbagai kajian ditutup dengan sintesis. Sintesis dibuat oleh peneliti, oleh ibu sendiri. Berdasarkan kajian tersebut di atas maka dimaksud dengan, ya kan gitu. Oh iya, Ya, Prof. minat belajar adalah bla 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 gitu kan. Atau soal ekonomi tua dan sebagainya. Nah itu nanti menjadi dilarikan di template ke bab 3 definisi konseptual gitu. Oh gitu, Prof. Ya baru nanti definisi konseptual, definisi operasional, baru definisi instrumen. Ya, makanya kadang teman-teman agak lucu ya, ada lahirnya definisi konseptual sementara disintesisnya nggak dibuat gitu. Lucu kan? Ya, definisi konseptual ada di bab 3, Iya, tapi Prof. disintesisnya nggak ada. Oh, dari mana lahirnya? Ya kan gitu ya. Oke, ini supaya nanti tesnya lebih baik lagi gitu ya. Iya, terima kasih banyak, Prof. Baik. Penelitian relevan bisa tambah lagi Bu, 3 lagi gitu. Kalau tidak, Oh iya, Prof, bisa insya Allah, Prof. nanti kan ini kuantitatif ya. Kalau sedikit pembahasan nantinya di bab 4 menjadi nggak berdaya karena penelitian relevannya sedikit. Nah di bab 4 nanti kan pembahasan hasil penelitian. Oh iya, Prof. Membahas hasil pengujian dikaitkan dengan teori, dikontraskan, kemudian penelitian relevan. Nah, kalau penelitian relevan sedikit kan nanti pembahasannya menjadi tidak menarik gitu. Oh, baik, Ya. Prof. Ya, baik, Prof. Kemudian ini nanti di apa ya? Disesuaikan lagi ya. Artinya coba dilihat. Kayaknya ini keliru ya, salah kayaknya hitungannya nih. Hitungan apanya, Prof? Ini di halaman 66, populasi sampel, masa populasinya 448, sampelnya 36, salah tuh, salah hitung. Ini tanda tangan Pak Isak, waktu Pak Isak bikin acara kali ya, tanda tangan duluan ya. Bu Eva. Iya, Prof.
Gimana, Coba Prof? dengan rumus lo. Rumus Hitungan Lopin. rumus Lopin. Ya. Rumus Lopin Jumlahnya. itu Oh, jumlah. Halaman 66. 66. Itu keliru, Bu. Kelirunya gimana, Prof? Itu kan 64 kan 448 ya? Kelirunya yang mana, Iya, Prof? itu kan gurunya adalah populasinya kan 448. Iya, 448. Terus? Simbolnya kan N besar itu populasi, kalau N kecil kan sampel. Apa iya dari populasi 448 ketemunya 36. Itu salah itu hitungannya. Menurut saya salah itu. Nanti saya pelajari deh. Keliru. Nah, yang salah lagi nanti termasuk sebarannya yang ada di halaman 67. Ya, jumlah sampel penelitian. Iya, jumlah sampel penelitian itu kan nanti dihitung tuh sampel uji coba gitu kan. Bu, di buku panduan halaman 23, panduan tesis sekolah pasca, itu untuk survei penelitian ini kuantitatif, sampel itu minimal 100. Sampel minimal 100. 100. Di luar uji coba 30. Uji coba 30. Gitu, makanya itu hitungannya keliru. Kalau Coba dibuat tes, Kak. Salah itu, Bu ya. Oh iya, sampai Bukan 36. saya nulisnya 32, Prof. 32, 36 ini, salah ini. Coba di halaman 66 kok 36. Di halaman 67 32 mana yang betul? Oh iya, jumlah sampelnya 36 itu N sama dengan 36 ya, Prof ya? Ya itu keliru, Bu. Ini ngitungnya padahal udah pakai kalkulator, Prof. Gimana, Prof ya? Salah. Nih, coba Ibu tes ya. Nih, saya kasih soal. 448. Populasinya, kalau populasi aja sudah ngitung ya. Populasi 133. Saya populasinya 448, Prof. Enggak, saya kasih contoh. Oh iya, maaf, Prof. Populasi 133 dengan margin error 0,05 itu ditemukan N kecilnya adalah 99,81. Dibulatkan menjadi 100. Itu 133. Apalagi sekarang yang 448. Maaf, Prof. Itu masih lebih banyak. Sebentar, Prof. Ya, sebentar, Prof. Saya hitung pakai kalkulator dulu, bentar. Enggak usah hitung salah, udah pasti salah. Oh iya, Saya Prof. pasti Maaf, betul Prof. itu. Iya, Prof. Nanti saya pelajari, Prof. Pokoknya sekitar 200-an, Bu. 202 ya. Iya keliru kan itu? Iya betul, Prof. Menghitungnya keliru. Enggak apa-apa 202. Nanti kan yang ngitung kalkulator itu apa namanya? SPSS komputer tabulasi data. Iya, Prof. Suruh aja anak gua masukin tabulasi data gitu. Iya, Prof. Nanti gitu kan. Betul itu. Jadi ini ya, koreksi tuh. Terima kasih, Gitu Prof. ya. Iya, Prof. Ya, baik. Ini SD ya? Iya, Prof. SD. SD negeri. SD yang hasil belajarnya soalnya esai pilihan ganda ya? Soalnya itu, Prof, karena sekarang COVID, pilihan ganda pakai Google Form. Oh gitu. 20 soal ya? Kalau 10 soal kurang ya, Prof ya? Enggak, ini 20 kan? Oh iya, 20. Maksud saya mau saya kecilin itu nggak bisa ya, Prof? Ditanya oleh pembimbing nanti 10 tuh berapa? Ya kan? Ya, Kalau 10 soal PG semua skornya betul 1, berarti skornya 10 gitu. 9, Prof. Kecuali ada kombinasi C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu kan skornya beda-beda. Oke Bu, yang variabel yang lain, kalau itu kan tes ya, hasil belajar dengan tes. Iya, Prof. Status ekonominya dengan non-tes, minat belajar dengan non-tes gitu ya. Iya, Prof, dengan angket, Prof. Nanti dikembangkan aja Bu, dikembangkan instrumennya, dibuat gitu ya. Kalau bisa yang minat belajar jangan 18 lah, tambah lagi lah di atas 20-an gitu, di atas 25. Minat belajar di atas 25, iya, Prof. Ya di atas 20-an, kenapa nanti ketika uji coba instrumennya gugur, kalau 18 nanti gugur 8 nggak 10. Ya, semakin banyak butir soal, semakin bagus variasinya nanti. Oh, gitu, Prof. Ya, demikian juga untuk variabel yang status sosial ekonomi ya. Iya, Prof. Tambahkan juga, jangan begitu ya. Ya itu aja Pak Bu Eva ya. Oh, makasih Prof Rahman.
Ya, makasih sama-sama ya. Salam sehat dan sukses selalu Prof. Rahman. Ya Nanti Allah. insya Allah Semua, saya untuk ikut semua. webinar Prof. Rahman ya hari Minggu ya. Ya, insya Allah ya. Terima kasih. Nah, silakan Pak Ishak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Rahman selaku penguji 1 dalam mendalami hasil dari Bu Eva ya. Tadi banyak catatan Bu Eva ya, terutama tentang variabel yang mungkin nanti judulnya karena ada variabel bebas ya. Pengaruh tadi ya saran dari Prof, pengaruh siswa dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar ya. Karena tadi Eva memberikan ada 2 variabel bebas dan 1 variabel bebas. Kemudian tadi juga masukannya terkait dengan Bu Eva ya, kita nanti hasilnya konfirmasi dengan pemimpin begitu ya. Kemudian perhitungan Krisna nanti kita cek lagi ya, kita dalami lagi sehingga pas perhitungannya Bu Eva ya. Iya Pak Dokter Ishak. Mungkin silakan ya, apa yang ingin disampaikan untuk penutup, silakan Bu Eva. Kita tidak menunggu Pak Sigit dulu, Pak Dokter Ishak. Mungkin nggak apa-apa, nanti Pak Sigit sudah. Mati Mas, kenapa ya? Assalamualaikum. Ya Pak Dokter Ishak. Nggak apa-apa ini Pak Dokter ditutup dulu gitu. Nggak apa-apa, nanti biar Pak Sigit menyusul begitu, biar Prof bisa melanjutkan menguji mahasiswa yang lain. Oh iya. Terima kasih atas saran dan masukannya dari Prof. Rahman. Semoga nanti penelitian tesis saya bisa lebih baik dan bisa lebih bermanfaat. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Pak Dr. Ishak. Saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Saya kembalikan ke Bu Ica. Selanjutnya siapa ya Bu Ica? Ya, Prof. Rahman dengan Bu Widi. Ada Bu Widi. Nah, Bu Widi. Ada Pak. Silakan Bu Widi. Bu Widi apa dengan Bu Widi ya? Iya Pak. Dengan saya juga. Iya dengan Prof. Rahman dan Pak Ervin. Tapi sepertinya Pak Ervin di room 3, di room 1 kayaknya bentar Pak. Atau mau saya dulu, nggak apa-apa, silakan kalau mau tampil. Bentar. Saya siapkan Pak. Sudah terlihatkah tampilan saya? Terlihat Bu. Nah, Prof. Rahmannya bergabung nggak Bu Widi ya? Mana Prof. Rahman? Prof. Rahman tadi ke bahasa Indonesia lagi Pak, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ada dong. Apa, Bu Ica? Mungkin Bu Widi Ntar saya cari Pak. Nah, Pak Ervin saya cari dulu ya. Ya, Pak betul. Ervin kayaknya ada di room 1 deh Mbak Ica. Room 1, yang keduanya. Oh iya bener. Jadi kita tunggu aja, ikuti arahan dari Bu Ica aja ya Mbak Widi ya. Ya, Pak Ishak. Maaf ya, silakan. Ditunggu aja Bu Widya. Ya, terima kasih.
ini yang lain masalah. Aku belum, aku ntar nunggu dosen dulu.